Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anik Saupala, nomor induk mahasiswa S1, ulangi SI 2201110080. Pada hari ini kami mau sampaikan tentang ujian UTS berkaitan tentang analisa dan visualisasi data. Pertanyaan ada 4. Adapun pertanyaannya adalah berdasarkan atau soal yang diujikan adalah yang pertama berdasarkan pemahaman Anda apa yang Anda ketahui tentang data analis atau analitik dan bagaimana tren dari data analitik khususnya di Indonesia. Yang kedua, dalam data analitik terdapat 4 jenis utama yaitu descriptive analitik, kemudian diagnostik analitik, prediktif analitik, dan perspektif analitik. Apa yang Anda ketahui tentang 4 jenis tersebut berikut sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai deskriptif analitik sampai dengan perspektif analitik. Berikutnya seperti yang sudah diketahui, nomor 3, untuk data analitis adalah poin dari pekerjaan dalam bidang data analis. Tentang apa sebenarnya yang dilakukan data-data analis dalam keseharian, aktivitas dalam bidang kerjanya. Mau dijelaskan sesuai dengan skill atau tren potensi seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam 5 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir soalnya adalah nomor 4, data analis dan bisnis intelijen adalah 2 istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjalankan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus keterkaitan antara 2 analis dan bisnis intelijen. Berikut jawaban nomor 1. Data analis adalah proses statement untuk mengolah, menginterpretasikan dan menguraikan data mentah informasi yang berguna. Data analis merupakan salah satu elemen penting dalam bisnis yang bertujuan untuk menjawab tantangan bisnis dan meningkatkan hasil bisnis. Adapun tren data analis di Indonesia yaitu demokratisasi data. Demokratisasi data artinya bahwa semakin banyak orang di berbagai tingkat perusahaan yang memiliki akses dan kemampuan untuk menganalisis data. Ini meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan artinya bahwa data-data itu di dalam perusahaan itu dapat membuat cepat dalam satu keputusan. Ketika data-data itu dimasukkan oleh pemimpin perusahaan akan tahu keuntungan dan di mana dia harus memasarkannya. Yang berikutnya adalah yang tren adalah AI atau machine learning. Di sini ada penggunaan AI dan machine learning ini dalam analisis semakin luas, memungkinkan pengolahan data yang lebih kompleks dan pengambilan kesimpulan yang lebih akurat. Ketika diketik, maka muncullah jawaban. Mesin untuk mencari jawaban melalui AI. Kemudian cloud computing. Cloud computing ini banyak perusahaan beralih dari cloud tidak menyimpan dan mengolah data model di data-data RAM, tetapi dia masuk ke dalam suatu aplikasi sehingga di situ tidak terbatas jumlahnya. Akhirnya dapat meningkatkan flexibility dan stabilitas khususnya dari mesin komputer itu sendiri. Kemudian IoT, pertumbuhan IoT menghasilkan data dan jumlah besar yang perlu dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang baru. Ada mesin kontrol untuk memakai computerized sehingga bisa dikontrol dari jauh.
Kemudian analisis prediktif, yaitu perusahaan semakin fokus pada analisis produktif untuk memprediksi tren masa depan dan mengambil tindakan proaktif. Mengapa data analis di Indonesia penting? Yaitu pengambilan keputusan itu bisa dengan cepat dilakukan dengan data yang cukup. Kemudian efisien dan dalam operasional. Ketika diputuskan, maka yang datang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dalam mengoperasionalkan perusahaan tersebut. Kemudian ada sesuatu yang adalah inovasi. Inovasi penting karena akan ada pengembangan produk dan layanan sehingga apakah produk ini dilepaskan itu diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian peningkatan kualitas dan pelanggan. Di sini memahami bagaimana pelaku perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik. Berikut ada tantangan data analis di Indonesia. Ada kualitas data, di mana bahwa tantangan itu perlunya data yang banyak sehingga bisa tahu ini apa yang menghambat sehingga produk perusahaan itu penjualan itu menurun. Kemudian ada namanya tantangan itu keterampilan ketika seseorang karyawan tidak profesional, maka bagaimana bisa membuat satu hal yang lebih baik lagi dalam produk itu. Kemudian keterampilan dalam analisa data, maksudnya keterampilan dalam analisis data. Kemudian infrastruktur, harus ada bagaimana infrastruktur data itu yang bagus sehingga ketika diminta untuk melihat menjawab tantangan itu bisa ready ya. Tanpa data kita tidak